Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Mukid dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Setiap pemangku kepentingan melakukan tugas khusus yang menjadi spesialisasi mereka untuk mencapai tujuan konkret. Langkah-langkah ini sering diulang berkali-kali oleh banyak pengguna dengan cara standar dan dioptimalkan. Jenis-jenis proses bisnis yang pertama yakni proses utama. Ini adalah proses fundamental dari sebuah bisnis di mana perusahaan mengirimkan produk akhir kepada pelanggan. Setiap langkah yang terlibat dalam proses ini bekerja untuk menambah nilai pada penawaran akhir. Yang kedua, proses dukungan. Proses dukungan tidak menambahkan nilai ke produk akhir secara langsung, tetapi membuat lingkungan untuk proses utama agar beroperasi secara efisien dan efektif. Proses ini mendukung operasi sehari-hari suatu organisasi. Yang ketiga, proses manajemen. Proses manajemen mengatur operasi, tata kelola perusahaan, dan manajemen strategis. Proses ini menetapkan tujuan dan standar yang mengarah pada kerja proses primer dan pendukung yang efisien dan efektif. Selain perencanaan, proses ini juga melibatkan pemantauan dan pengendalian proses bisnis lainnya. Proses manajemen digunakan untuk mengelola bisnis melalui perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan operasional. Manajemen bisnis. Manajemen adalah sebuah proses merencanakan, mengorganisasi sampai mengendalikan kegiatan apapun termasuk usaha. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya. Sementara itu, untuk manajemen bisnis merupakan proses perencanaan hingga pengendalian kegiatan usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan memaksimalkan hasil yang didapatkan. Singkatnya, manajemen bisnis adalah kegiatan pengaturan di berbagai sektor yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil maksimal. Semua bisa berjalan dengan baik kalau ada kerjasama yang baik di dalam sistem dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Jenis manajemen bisnis yang diperlukan. Yang pertama, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah pengaturan keuangan yang dilakukan untuk menyeimbangkan arus masuk dan keluar. Segala hal terkait dengan keuangan termasuk penjualan, pembelian, utang, dan piutang harus dicatat dengan baik untuk memudahkan pemeriksaan dan pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, manajemen SDM. Dalam perusahaan besar pasti ada banyak orang yang akan bekerja dan terlibat secara langsung di dalamnya. Kalau semua orang tidak ada sistem yang mengatur, kekacauan akan terjadi. Misal tidak datang tepat waktu hingga tidak mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan job description yang diberikan. Itulah kenapa ada pekerjaan manajer hingga orang di bagian HRD. Adanya pekerjaan itu akan memudahkan pengaturan sumber daya manusia yang dimiliki. Tanpa pengaturan yang baik, tujuan atau target dari perusahaan akan sulit tercapai. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Pemasaran juga harus diatur dengan baik. Kalau sampai orang yang bekerja di pemasaran ini tidak mampu melakukan pekerjaannya, produk akan sulit laku. Itulah kenapa manajemen pemasaran sangat penting untuk menentukan aneka strategi agar produk diterima dan menarik perhatian calon konsumen. Yang keempat, manajemen operasional. Manajemen operasional berhubungan dengan kegiatan sehari-hari dan produksi. Misal operasional untuk pembuatan barang mulai dari bahan baku sampai ke mesin dan listrik. Tekanan bisnis. Lingkungan bisnis adalah kombinasi dari faktor sosial, hukum, ekonomi, fisik, dan politik yang mempengaruhi kegiatan usaha. Perubahan signifikan dalam salah satu faktor yang mungkin membuat tekanan bisnis pada sebuah organisasi. Organisasi biasanya merespon tekanan dengan kegiatan yang didukung oleh teknologi informasi. Ada 3 jenis tekanan bisnis. Yang pertama, tekanan pasar. Tekanan pasar yang dihasilkan oleh ekonomi global dan persaingan yang kuat, perubahan sifat tenaga kerja, dan pelanggan yang kuat dapat dilihat masing-masing faktor pada gilirannya nanti. Kategori kedua dari tekanan usaha yang terdiri dari tekanan-tekanan yang berkaitan dengan teknologi. Yang terkait tekanan teknologi adalah inovasi teknologi dan informasi yang berlebihan. Kategori ketiga tekanan bisnis meliputi tanggung jawab sosial, peraturan pemerintah atau deregulasi, pengeluaran untuk program-program sosial, pengeluaran untuk melindungi terhadap terorisme, dan etika.
Dalam bagian ini dipertimbangkan bagaimana semua elemen ini mempengaruhi bisnis saat ini. Tanggapan organisasi. Organisasi menanggapi tekanan dengan menerapkan informasi teknologi seperti yang pertama, sistem strategis. Sistem strategis menyediakan organisasi dengan keuntungan yang memungkinkan untuk meningkatkan pangsa pasar dan atau keuntungan untuk lebih bernegosiasi dengan pemasok atau untuk mencegah pesaing memasuki pasar. Yang kedua, fokus pelanggan. Upaya organisasi untuk menyediakan layanan pelanggan yang luar biasa dapat membuat perbedaan antara menarik dan mempertahankan pelanggan di satu sisi dan kehilangan untuk pesaing di sisi lain. Yang ketiga, make to order dan kustomisasi massal. Make to order adalah strategi memproduksi produk dan jasa. Masalah bisnis adalah bagaimana memproduksi barang-barang disesuaikan secara efisien dan dengan biaya yang cukup rendah. Bagian dari solusinya adalah mengubah proses manufaktur dari produksi massal untuk kustomisasi massal. Yang keempat, e-bisnis dan e-commerce. Melakukan bisnis secara elektronik merupakan strategi penting bagi perusahaan bersaing dalam lingkungan bisnis saat ini. Dukungan teknologi informasi. Saat ini semua perusahaan yang bergerak di bisnis pastinya menggunakan teknologi informasi dalam mendukung semua kinerja perusahaannya. Oleh karena itu, teknologi informasi perannya menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan. Dalam merencanakan penerapan teknologi informasi harus betul-betul dipahami maksud dan tujuan dari perencanaan penggunaan teknologi informasi tersebut. Hal ini didasari pada biaya yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan, sehingga harus betul-betul dipahami dengan baik agar kontribusi positif dari penerapan teknologi informasi nantinya dapat langsung dirasakan terhadap kebutuhan bisnis dan adanya signifikan terhadap peningkatan keuntungan perusahaan. Perkembangan teknologi informasi berbasis web dan aplikasi. Perkembangan teknologi informasi aplikasi berbasis web saat ini berkembang dengan cepat. Perkembangan arus informasi aplikasi berbasis web digunakan untuk mencari informasi di mana user bisa menemukan informasi-informasi yang lebih mudah. Penggunaan internet dalam bisnis mengalami perkembangan dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategis bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan.